keluarga. Stigma juga tentang perempuan yang menjadi korban kekerasan itu masih banyak langsung didapatkannya justru tekanan-tekanan dan stigma dari keluarganya bahwa ya kau kenapa? Karena kau ya ada yang mengatakan karena dia kegatalan, ada yang mengatakan dia menjadi korban karena dia memancing gitu. Jadi dia kembali dipersalahkan lagi sehingga terjadi korban begitu ya. Jadi kenapa dia membutuhkan rumah aman? Dia membutuhkan sesaat untuk keluar dari kondisi itu, keluar dari tekanan-tekanan keluarga, keluar dari tekanan-tekanan masyarakat. Namun, kita sulit sekali mendapatkan rumah aman yang tepat. Saya pernah punya pengalaman, dulu saya nggak usah sebutkan lembaganya ya Kak Anggia ya. Ini cukup terkenal ini dulu. Sekarang juga masih terkenal lembaga ini. Saya dapat ada perempuan korban trafficking dari orang timur. Dia sudah karena dia menjadi korban trafficking, dia lari dari majikannya. Dulu banyak sekitar 8 tahun yang lalu, banyak sekali, saya juga bingung, ada banyak perempuan-perempuan yang datang dari Indonesia Timur yang sepertinya Medan ini jadi tempat transit dia masih banyak, ada yang di bawah umur, ada juga yang, tapi kebanyakan masih di bawah umur yang dipekerjakan di rumah-rumah penduduk di Medan, di kota Medan. Tapi tawaran-tawarannya berbeda-beda ya, ada bagus di restoran dengan gaji yang besar, ternyata tidak, dan mereka mendapatkan tekanan-tekanan di rumah majikannya dan banyak melarikan diri. Ada yang sampai mengalami gangguan psikologis, gangguan kejiwaan. Nah, saya mendapatkan ada satu korban yang diantar ke saya dan saya bingung, ini kita mau taruh dia di rumah aman yang mana ya? Saya menghubungi dan pertama disambut semuanya, saya nggak dikasih akses lagi untuk bertemu dengan dia karena ada memang prosedur. Ketika ada rumah aman, mereka punya SOP agar si korban itu benar-benar merasa aman di sana gitu. Nah, saya tetap saya pantau, tapi akhirnya karena saya tidak dikasih bertemu langsung ya, susah sekali mau bertemu. Padahal satu-satunya orang yang dikenalnya adalah saya. Tampaknya dia bingung dengan kondisi itu, keadaan tersebut, dan dia melarikan diri. Saya dihubungin, setelah saya tanya bagaimana, mereka nggak tahu dan sampai sekarang saya juga nggak tahu kemana dia. Semoga dia orang dewasa ya, bukan anak. Semoga dia masih hidup dan dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap terus sampai sekarang seperti itu. Dalam doa-doa saya sering berdoa buat dia. Saya masih ingat betul wajahnya dengan ciri khas timurnya ya, saya sangat ingat. Nah, itu satu lagi masih. Kenapa akhirnya dia keluar? Ya, dia tidak merasa aman dalam rumah itu gitu. Rumah aman yang bagaimana sebenarnya yang membuat korban itu benar-benar merasa nyaman, tidak sebagai tahanan. Kebanyakan, ini masih satu ya, kebanyakan korban yang ditempatkan di rumah aman selama ini merasa dia justru menjadi tahanan kembali. Ini yang harus kita wujudkan. Bagaimana korban, mungkin namanya kita ganti lah, nggak rumah aman ya, gitu. Nama yang lebih familiar, nama yang lebih ramah, nama yang penuh dengan cinta. Mungkin rumah cinta bisa mungkin nanti ya, gitu ya. Jadi banyak korban yang merasa jadi tahanan ketika ditempatkan di rumah aman. Dulu masih ingat kasus yang di Lampung ya, itu orang petugas di P2 TP2A-nya punya rumah aman, itu justru melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang ditempatkan di rumah aman. Itu sekitar tahun 2017 kalau tidak salah kasusnya. Nah, ini lagi-lagi nih, apakah rumah aman memberikan aman? Begitu. Kita harus rumuskan kembali, kita harus bangun nanti prosedur yang membuat dia merasa aman dan dicintai ya, dan sehingga dia bisa memulihkan. Rumah aman itu kan tujuannya menempatkan korban kekerasan ya. Ya, saya juga yakin ya, korban itu tidak hanya perempuan dan anak ya, laki-laki juga menjadi korban, tapi mungkin nanti bisa dibicarakan untuk hal yang lain ya, untuk mewujudkannya bagaimana korban ini bukan diasingkan. Jangan ketika dia berada di rumah aman justru dia merasa terasing dan merasa menjadi tawanan ya. Jadi bagaimana dia ditempatkan dari keadaan yang membuat dia tertekan, dari keadaan yang tidak bisa memulihkan kondisi psikologisnya, ke rumah yang benar-benar, ke satu tempat yang benar-benar dia
dia dicintai, dia dihargai, dia tidak merasa tertekan, dia tidak merasa ditawan, dan dia bisa memulihkan dirinya. Nah, ini rumah aman yang seperti ini yang belum bisa terwujud. Nah, sebenarnya ini tanggung jawab siapa? Ini menjadi tanggung jawab siapa? Itu juga kan kembali ke pertanyaan kita, ya. Kalau semua itu ditempatkan kepada NGO, hampir semua ya, kalau kita rata-ratakan lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap isu perempuan dan anak, nggak semua lagi punya rumah aman. Coba cek. DKPA kayaknya punya ya, atau pusaka? Punya ya, punya ya. Ya untuk anak, tapi untuk perempuan nggak banyak. Pemerintah ada punya ya, Parwasa kan apa Kak? Parwasa. Tapi itu juga bukan rumah aman, itu lebih kepada rumah menurut pemerintah itu pembinaan ya, gitu. Menurut mereka, saya dari kasih tanda kutip karena ternyata ada sekelumit persoalan di Parwasa itu, gitu. Nanti mungkin Kak Leli bisa cerita ya, karena saya bukan hanya mendengar cerita dari Kak Leli bagaimana penanganan di Parwasa itu, gitu. Nah, ada lagi, kita pernah juga bingung, dan sekarang ini saya justru bingung karena saya nggak mau lagi rekomendasikan korban. Saya nggak punya rumah aman, ya. Saya nggak tahu lagi di mana rumah aman di Kota Medan yang tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anaknya cukup tinggi. Saya takut sekarang rekomendasikannya kemana gitu. Apakah benar ada satu rumah, satu tempat yang benar-benar membuat korban itu merasa aman, membuat korban itu merasa tenang dan bisa memulihkan dirinya, dan tidak karena kecenderungan pendekatan karena prosedurnya yang sangat ketat, ya, korban itu akhirnya kembali yang tadi saya katakan sebagai tawanan, dia seperti tahanan, karena kadang juga akses terhadap keluarganya juga diputus, nggak boleh gitu. Sementara orang-orang yang dikenalnya juga kan adalah keluarganya, kan. Saya juga baru-baru ini juga dapat telepon, ada yang konseling tentang kekerasan yang dialaminya, ya, kekerasan seksual yang dialami seorang, saya nggak usah sebutkan detail ya, karena untuk melindungi korban. Saya bilang, kamu harus keluar dari situasi itu, karena di lingkungannya dia sudah diintai oleh pelaku, dia terus menjadi seperti tawanan terus, eksploitasi, dia tidak bisa lepas. Kamu harus lepas dari situ, kamu harus pergi. Aku kemana? Ketika ditanya ke saya juga bingung, saya mau rekomendasikan dia kemana ya gitu. Di rumah saya punya banyak, anggota keluarga kami cukup banyak gitu. Ke rumah siapa ya? Apa saya kasih ke literasi kopi? Saya kasih saya rekomendasikan ke Liko? Nggak mungkin. Di sini terlalu banyak orang. Dia butuh tempat yang merasa dia cukup aman dan nyaman. Saya bingung. Maka ketika Lusti berdiskusi, Pak, kita punya mimpi, punya cita-cita mau membangun rumah aman untuk korban kekerasan seksual. Saya sangat menyambut. Bagus, karena saya sangat menyambut, senang ya, karena inilah yang selama ini menjadi apa saya ya, menjadi pergumulan saya gitu. Ketika ada korban, kemana saya harus rekomendasikan? Karena tetap berada di lingkungan keluarganya yang tidak mendukung ya, karena saya juga menemukan banyak korban yang ternyata dukungan keluarganya cukup kuat ya. Itu kemana? Saya bingung. Ada dua, saya pernah cerita ya, saya punya dua, saya pernah juga dalam beberapa diskusi saya sampaikan, saya pernah dua orang korban kekerasan seksual yang akhirnya bunuh diri. Di dalam rumahnya dia bunuh diri. Kenapa? Ya tadi, ya tekanan-tekanan yang dialaminya ketika dia adalah korban, justru mungkin yang dialaminya adalah tekanan, itulah kau, kenapa kau sampai seperti ini, begini, dia tidak tahan, dan dianggap apalagi hargamu sebagai perempuan ketika udah hilang keperawananmu. Akhirnya dia tegak itu minum racun rumput. Nah, sebenarnya si korban ini kan butuh diasingkan dulu dari kondisi tersebut, karena banyak keluarga cenderung menyalahkan korban ketika mengalami kekerasan seksual gitu. Dua orang bunuh diri loh yang saya dampingi. Setelah bunuh diri keluarganya datang menyesal gitu. Gitu. Kan gak ada artinya lagi gitu. Jadi untuk korban-korban yang seperti ini, di manakah kita menemukan tempatnya? Sulit sekali sekarang di Kota Medan. Tempat rumah aman yang benar-benar nyaman dan dia merasa nyaman ya gitu. Nah, ada pemerintah sebenarnya punya namanya P2TP2. Itu programnya pemerintah, di bawah naungannya ada yang menamakannya dinas, ada yang biro perempuan ya. Itu ada di provinsi dan ada di setiap kabupaten kota. Tapi provinsi kayaknya nggak punya ya Kak rumah amannya ya.
nggak punya, tapi mereka belum punya rumah aman. Kabupaten kota yang lain juga ada sih beberapa yang punya rumah aman. Jakarta sudah punya rumah aman. Nah, berangkat dari pengalaman biasanya satu tempat ya, rumah yang dikelola pemerintah ya cenderung ya hanya melakukan tugas-tugas formil saja gitu. Sebenarnya ini juga bisa kita advokasi bersama, karena dulu itu tahun 2006 saya dulu bekerja di Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia, itu konsen di isu anak, itu ada anggaran untuk rumah singgah. Ya, jadi dia tidak dilaksanakan oleh pemerintah, tapi ada seperti dana hibah ya Kak ya waktu itu, dana hibah ke setiap lembaga swadaya masyarakat yang punya rumah aman, yang punya shelter untuk anak-anak. Tapi itu kemarin untuk anak. Pengalaman saya, rumah ini ya, ini masih untuk anak ya, ini rumah ini semua anak-anak jalanan boleh datang pada saat itu ke rumah itu. Mereka di situ bisa mandi, nggak harus tinggal. Kalau mereka mau nginap boleh nginap, mereka bisa mandi, ganti baju. Mereka di situ ada banyak kegiatan-kegiatan. Kalau mereka mau ikut, ada yang les gitar, ada yang membuat kerajinan-kerajinan, ada yang cuma ngobrol-ngobrol, ada yang menjahitnya kalau mereka mau itu. Nah, waktu itu saya melihat langsung ya, berdasarkan pengalaman saya, anak-anak ini merasa cukup nyaman di rumah itu gitu. Ada yang akhirnya tinggal, ada juga yang hanya sekali-sekali datang untuk mandi. Tapi minimal dengan adanya tempat itu, mereka mengurangi jumlah jam mereka yang berada di jalanan, mengurangi dan mereka bisa mendapat satu komunitas yang cukup nyaman, sehingga resiko-resiko yang mereka alami di jalan itu bisa berkurang. Ya, tapi sayang sekali anggarannya dihentikan, Kak. Pemerintah tidak menganggarkan lagi, dan akhirnya karena terpaksa ya, karena rumah aman itu kita juga memang butuh operasional, itu juga yang harus dipikirkan kawan-kawan nanti ya. Ada petugas psikologisnya, pendamping psikologisnya, ada juga pendamping korbannya langsung, ada petugas sosialnya. Jadi ada biaya rutin yang dikeluarkan. Ini juga yang harus menjadi tantangan. Ini tantangan ya. Sulit, nggak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Itu yang harus kawan-kawan kuatkan. Membangun rumah aman itu tidak mudah, sulit sekali. Tapi bukan mustahil, bukan sesuatu yang mustahil. Makanya saya senang dengan Choose to Challenge. Hari ini kawan-kawan di sini memilih tantangan itu.